Masuk Akpol sekali coba ya? Ya, sekali nyoba. Sekali nyoba nih. Paling berat SMA kelas 12 awal 102 kilo. Saya diet 6 bulan, 6 bulan? itu jadi 68 kilo. Ya, hampir setengah hidupnya berarti di Al-Azhar ya? Lebih gak? Dulu diajarin di sini itu sebelum sholat fardu itu kita sholat qobliyah, terus habis itu ada sholat badiahnya Kak. Jadi sampai sekarang saya masih kebawa di sana untuk sholat qobliyah, sholat badiah. Overall seneng lah bisa sekolah di Al-Azhar ini. Assalamualaikum, hai Al-Azharian. Selamat datang lagi di podcast paling hit sejagat raya, Berbinar, Berbincang bareng Al-Azhar. Di episode kali ini akan ditemani oleh aku, Weni gitu ya, yang akan menemani Al-Azharian semua untuk ngobrol santai gitu ya, tapi tetap penuh inspirasi. Nah, waktunya untuk dengerin podcast di episode kali ini, karena kita akan ngobrol dengan guest star yang sangat inspiratif tentunya dan juga sangat berprestasi. Di episode kali ini gitu ya akan spesial banget karena kita bakal ngobrol sama 3 alumni IWS gitu yang sangat punya banyak prestasi tentunya gitu ya. Yang mana mereka ini 3 bersaudara nih teman-teman. Sangat unik ya, 3 bersaudara kalau biasanya dipanggil sama orang tuanya adalah F3 gitu ya. Ini adalah 3 bersaudara yang memang lulusan Al-Azhar semua. Sebelum kita perkenalkan siapa guest star kita hari ini, aku kasih sedikit clue ya teman-teman. Clue-nya adalah halo Dek. Teman-teman mungkin udah penasaran ya siapa gestar kita hari ini, tapi sebelum kita masuk perkenalan ke gestarnya, jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel IWS dan juga follow semua sosial media Al-Azhar Yogyakarta World School gitu, biar teman-teman nggak ketinggalan info-info terbaru dan juga konten-konten kita yang menarik tentunya. Oke, kita langsung aja, please welcome kepada F3, ada Fafian, Farhan, dan juga Faik. Halo. Mungkin boleh say hi dulu ke kamera gitu ya, ke teman-teman di luar sana Al-Azharian. Alhamdulillah senang banget bisa ketemu teman-teman hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Baik ya gitu ya. Wah, hawanya beda nih ya kalau sama teman-teman ini kayak alhamdulillah baik Kak gitu ya. Berbanding dengan aku yang lebih girly gitu ya. Oke. Kita langsung aja kenalan satu-satu kali ya, gitu ya. Kita mulai mungkin dari yang paling deket sama aku. Perkenalkan, nama saya Bayangkara Taruna Fafian Gani Nugraha. Saya adalah alumni dari SMA Islam Al-Azhar Yogyakarta. Kemudian saya sekarang berpendidikan di Akademi Kepolisian Semarang. Oh, wow. Fafian ini anak kedua ya dari... Ya, saya merupakan anak kedua dari kita bertiga. Kita bertiga, F3 ini ya, 3 bersaudara. Katanya kamu dari TK sampai SD itu di Al-Azhar ya? Ya, dari saya KB. Ya? KB, oh dari KB malah? Dari KB sampai SMA. Oh, baru masih lanjut konsisten gitu sini. ya? Baru lanjut ke Akademi Kepolisian. Oh, oke. Baik, berarti memang sangat kental jiwa Al-Azharnya ya. First F gitu ya, anak pertama ada Farhan. Sebelumnya selamat pagi, sini memperkenalkan diri. Nama saya Serhan Mayor Taruna, Farhan Adi Nugraha, asal Yogyakarta. Saya merupakan lulusan SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, alumni tahun 2022. Sekarang saya berpendidikan di Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta. Oh, oke. Yeay. Berarti lulusnya tahun 2022. Kalau Saya 2025. 2025 baru saja lulus ya. Oh, katanya kemarin lolosnya baru masuk Akpol sekali coba ya? Ya, sekali nyoba. Sekali nyoba nih teman-teman. Oke. Udah Farhan, kita lanjut ke yang terakhir gitu ya. The last F gitu ya. Ada Faik. Halo Faik. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama siswa Faik Aga Nugraha. Saya merupakan alumni SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Sekarang lanjut berpendidikan di SMA Taruna Nusantara. Oke. Berarti terakhir di SMP 26. gitu. Sekarang baru masuk juga? Iya. Semester 1 berarti ya? Iya, baru lulus tahun ini juga. Baru lulus tahun ini juga. Oke. Ini jaraknya berapa nih antara kakak pertama, kedua dan ketiga?
Kita jaraknya 3 tahun sih Kak. Oh, 3 tahun berarti lulus SMA, ada yang lulus SMP Iya. gitu ya. Lumayan ya kalau ada perpisahan. Jadi kalau lulus pasti bareng. Pasti bareng. Untung gantian berarti ngambil Iya. rapotnya ya. Oke, keren-keren semua ya teman-teman ya. Yang aku lihat dari ketiga paket ini, paket lengkap ya, ada 3F. Ada yang dari Akpol, ada yang sekarang di TNI AU dan juga Taruna gitu ya. Dan mungkin teman-teman di luar sana penasaran gitu, kok bisa tiga-tiganya gitu ya. Bisa dibilang punya jenjang pendidikan dan juga mungkin kedepannya jenjang karir yang mirip gitu ya. Dan itu mungkin jadi sebuah hal yang menarik buat kita bahas pada hari ini gitu ya. Kenapa teman-teman itu bisa melanjutkan studinya di sekolah masing-masing gitu ya, dan motivasinya seperti apa, persiapannya apa gitu ya, dan bagaimana mungkin Al-Azhar gitu ya menjadi berperan dalam proses teman-teman saat ini gitu. Kita mulai mungkin dari Fafian dulu kali ya, yang paling dekat sama aku gitu ya. Katanya tadi masuk Akpol banyak yang masuknya berkali-kali gitu, tapi kamu nyobanya sekali langsung bisa gitu. Mungkin bisa ceritakan gimana tuh prosesnya awalnya gitu. Jadi prosesnya saya emang dari awal minat buat masuk ke Akademi Kepolisian. Kemudian dengan itu saya mulai cari tahu nih bagaimana tahap seleksinya. Terus bagaimana cara mendapatkan nilai-nilai yang biar bisa masuk ke dalam sana. Terus kemudian akhirnya saya mengikuti bimbel. Kemudian mulai persiapan dari kelas 11. Oh, Jadi dari kelas 11 dari ya, awal berarti. memang udah persiapan. Jadi persiapan tuh ada jaraknya lah, jangan sampai persiapannya tuh terlalu dekat dengan tahapan tes. Oke. Karena untuk mempersiapkan diri itu membutuhkan waktu. Oh. Jadi saya persiapan dari kelas 11, sudah mulai ikut bimbel jasmani, kemudian psikologi dan akademik. Oh, ada bimbelnya berarti yang khusus untuk itu ya? Iya, tapi sebenarnya bimbel ini buat pendukung aja, tetap yang paling utama itu dari diri sendiri. Jadi banyak belajar sendiri. Terus yang paling penting cari tahu. Cari tahu gimana tahapan-tahapan seleksi tesnya. Terus kemudian misalnya kayak kalau jasmani gimana cara kita bisa menaikin performa, itu kan dari diri sendiri. Oke. Itu persiapannya tadi ada tes fisik gitu. Itu apa aja kemarin tuh kalau boleh tahu? Kalau kemarin pas saya tes tuh jadi tahapan tes fisik tuh dibagi jadi 3 item. Yang pertama lari, namanya Lari. Garjas A. Kemudian Garjas B itu dibagi lagi ada push up, sit up, pull up. Kemudian ada namanya shuttle run. Shuttle run tuh lari bikin angka 8. Oh, oke. Kemudian dan tahapan akhir tuh renang. Ada renangnya Jadi juga. saya mempersiapkan diri tuh ya saya latihan renang, saya latihan lari, kemudian buat push up, sit up. Jadi lengkap semuanya. Kalau dulu berarti kamu dapat infonya dari temen kah, atau dapat dibantu orang tua kah, atau Lebih ada ke saudara? cari sendiri di internet sih. Oh, berarti sendiri Iya, benar-benar cari nyari tahu sendiri. Gimana tahapan-tahapan tesnya. Oke. Dari semua proses itu mana tahap yang paling terberat gitu, atau tantangannya selama tes itu? Tantangan terberat ini sebenarnya menurut saya bagi waktu sih Kak. Oh, antara sekolah Antara gitu ya? sekolah, masih harus fokus buat sekolah. Mm-mm. Kemudian masih buat latihan. Latihan pun buat jasmani dan kemudian masih ada akademik dan psikologi. Oh, Dan ada sekolah. dari 3 itu pun saya tetap harus menjaga kesehatan. Hmm. Jadi tes Akpol itu ada tahapan namanya tes kesehatan. Kesehatan. Jadi gimana caranya saya bisa ngeseimbangin semuanya. Oke, katanya juga sebelum masuk Akpol kemana sempat diterima di dunia. Ya, jadi dulu saya pas ada namanya UTBK kan. UTBK. Terus alhamdulillah dapat keterima di Undip Hukum. Oh, di Undip Hukum. Oh, baru keterimanya. Baru akhirnya keterima di Akademi Kepolisian. Karena mungkin waktunya berbeda ya. Iya, duluan. karena tesnya duluan Undip, Oh. duluan UTBK, Duluan terus baru UTBK. tes Akpol. Katanya juga sampai jadi peringkat 1 pada Polda DIY. Ya, kemarin. alhamdulillah dapat peringkat 1 Oh, untuk Polda Jogja, Polda DIY. yeay. Kita lanjut sekarang nih, kalau udah Fafian kita ke Farhan. Farhan nih kan sempat sekarang lagi udah selesai ya pendidikannya berarti ya? TNI Insya Allah tahun depan lulus Kak. Tahun depan lulus, bentar lagi wisuda gitu ya. Wah, udah ada pendampingnya belum? Waduh. Udah ada ya? Iya, ada Oh, lama, ya. ada ya. Oke, bentar lagi wisuda. Nah, katanya kemarin juga sempat ada pengalaman menarik gitu ya, sempat bertugas gitu ya, berjajar jaga bendera pusaka kemarin di Monas pas 17 Agustus Waktu kemarin. 17 Agustusan itu Kak. Oh, itu sempat masuk nggak kamu di TV gitu? Iya, cuman sekilas aja sih Kak. Oh, berarti ikut joget tambah balnya juga? Enggak, itu Oh. masukan Kak. Oh, alah, kirain ikut. Kalau iya, aku suruh ditampilin di sini ya. Mana nih cari Farhan gitu ya. Oke, berarti sempat punya pengalaman itu ya. Itu gimana? Kemarin tuh kamu posisinya sebagai apa dan kok bisa ditunjuk dan sebagainya, itu gimana? Itu sih karena pembagian aja sih Kak dari akademi kan. Jadi setiap matra, jadi yang di situ
untuk kepolisian juga ada sama adik saya. Terus kalau setiap matrani dibagi berapa orang nanti ikut ini, berapa orang ada ikut drum band. Jadi di situ Taruna dia berfungsi sebagai drum band sama jajar itu. Nah tapi alhamdulillah saya kebagian yang jajar. Jadi suatu pengalaman sih. Kalau waktu itu apa yang kamu rasakan saat berdiri atau mengikuti kegiatan itu? Apa yang perasaan yang kamu rasakan saat itu? Bangga aja sih, cuman bisa lihat bendera pusaka secara langsung. Terus sempat saya naik Monas gratis juga waktu itu. Itu pertama kali atau udah pernah? Iya, pertama kali. Oh, pertama kali. Pertama kali. Terus ya suatu kebanggaan aja sih Kak, bisa ikut kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama acara pentingnya negara kita. Negara, betul. Apalagi kita sebagai seorang taruna pasti senang banget dikasih kesempatan buat acara kayak gitu, dan jadi suatu pengalaman buat kita aja sih Kak. Oke. Berarti sekarang kan kamu sudah mau lulus nih gitu ya. Dulu sekolahnya dari 2022. Ya, lulusan SMA Al-Azhar 2022 terus langsung masuk atau ada kuliah dulu yang lain atau Mungkin gimana? saya beda ya sama adik saya. Jadi waktu SMA saya gendut Kak. Oh. Ya, saya pernah berat saya 102 Sekarang kilo. kurus, wah. Sekarang lebih ini ya, berotot ya. Iya. Oke. Terus gimana? Terus saya mulai kelas 11 saya mulai diet Kak. Saya niat buat diet, saya pengen jadi taruna. Alhamdulillah sebelum masuk kuliah tuh saya berat saya udah 68. Tapi itu saya belum latihan, saya belum belajar, saya belum binsik. Kelas 11 itu ya? Iya, saya belum bentuk badan saya. Nah, dan alhamdulillahnya orang tua saya juga dukung Kak. Jadi saya cerita ke orang tua, Pak, Bu, saya pengen gini. Terus, oh ya nggak apa-apa, tapi disambi kuliah dulu. Akhirnya disambi kuliah, saya mulai binsik, saya bimbel psikologi, saya bimbel akademik. Sampai saya juga kayak belajar ke teman-teman yang udah ada yang jadi taruna juga. Terus habis itu alhamdulillahnya waktu tes itu kan hitungnya sekali coba Kak. Sekali coba juga. Saya pusat, terus tes pusat, akhirnya alhamdulillahnya masuk. Berarti udah pernah terbang, terjun gitu, itu pengalamannya apa nih? Kemarin tahun lalu saya terjun sudah. Terus awal tahun 2025 ini saya selesai melaksanakan program terbang layang. Oh gitu, berarti udah. Ini artinya apa nih? Ini sama ya, ada Sama. terjunnya. Yang bawah terjun. Mungkin bisa ya. di-show. Ini yang bawah terjun payung atau para dasar. Terus yang ini terbang layang. Terbang layang. Terbang layang itu terbang menggunakan glider atau pesawat yang nggak ada mesinnya. Oh, oke. Terus yang paling atas ini survival, itu bertahan hidup. Di Kemarin saya Taruna Perwira Udara, program latihannya di Waduk Sermo di Kulon Progo. selama itu ada pengalaman mungkin yang menarik atau apa gitu yang pernah kamu Ya mungkin alami? seru sih Kak sebetulnya. Seru ya, Sebuah malah pengalaman kuat ya, banget sih, iya. pengalaman banget ya. Oke. Tapi mendengar cerita kamu bahwa dulu kamu kelas 11 baru mulai persiapan gitu ya. Iya, mungkin mau kelas 12 sih Kak. Mau kelas karena- 12 malah ya. Iya, kan saya masih harus diet dulu waktu itu. Oh, gitu. Terus tiba-tiba bilang ke orang tua mau Iya. ikut. Itu karena apa? Ada Karena- insight nih lihat siapa Iya atau sih, kayak kenapa? motivasi sama teman juga sih. Teman juga pada mendaftar. Berarti Mungkin pengaruh terbesar anak-anak ini sebenarnya kan teman Kak. oke. Iya kan? Jadi kalau punya teman yang baik nih pasti bakal diajak yang baik juga. Saya terinspirasi dari teman saya. Oke, kalau emang dulu ini bukannya body shaming ya, tapi dulu Iya. gendutnya seberapa gitu, turunnya berapa sekarang? Saya dulu paling berat SMA kelas 12 awal 102 kilo. 102. Oh, Iya. oke. Terus diet saya diet 6 bulan 6 bulan? itu jadi 68 kilo. Wow, hampir setengahnya ya. Iya. Itu sendiri atau ada trainernya atau gimana dulu? Sendiri sih Kak. Sendiri? Iya sendiri. Saya benar-benar niat waktu itu. Oh, oke. Saya masih ada Wah. fotonya kok. Oh iya, boleh nggak apa-apa, ditunjukin. Nggak apa. Oke. Ini saya ada foto saya waktu zaman SMA Kak. Oh, Mau ditunjukin di iya boleh ditunjukin ke kamera. ini. Beda sekali ya mukanya. Lulus SMA ya. Tahun 2022 ini Kak. Dua-dua. Iya. Oh, iya ya beda ya. Iya. Tapi itu Iya. dalam waktu 6 bulan turun sekitar 40 kiloan berarti. Mungkin hampir 40 ya Kak. 40. Iya. Oh. Emang dulu kamu gimana pola dietnya? Mungkin teman-teman juga yang mau daftar gitu ya, lagi menjaga makan juga dan mood itu kamu gimana caranya dulu?
waktu itu kan kebantu puasa ya Kak. Jadi puasa terus saya kalau sebelum buka saya lari dulu. Oh, lari sekitar iya. rumah atau gimana? Lari di lapangan aja sih. Itu berapa? Tapi kan masih gendut dulu jadi pelan-pelan. Yang penting Iya. rutin. Jalan gitu ya. Iya, rutin. Terus habis itu kalau buka puasa jangan terlalu berat mungkin. Terus yang penting kalau tetap sahur tetap harus diisi. Terus puasanya jangan bolong sih Kak, itu aja. Oh, puasanya jangan bolong ya teman-teman ya. Oke, berarti itu pas puasa. Kalau pas hari-hari biasa? Kalau hari biasa mungkin habis puasa itu kan udah selesai puasa, itu kan belum boleh puasa lagi ya kalau puasa. Betul. Terus udah setelah puasa saya mulai puasa Senin Kamis Kak. Saya rajin puasa Senin Kamis sama ngurangi sekalian makan aja. ibadah Iya. ya. Oke, kita lanjut ke Faik. The third F ya. F Yes. ketiga. Yes. Kalau Faik dulu kan berarti TK sampai SMP di Al-Azhar ya. Gimana pengalamannya dulu pas sekolah di Al-Azhar? Seneng sih, soalnya teman-teman Al-Azhar ini banyak yang baik-baik, terus juga dari gurunya ini sangat perhatian kepada murid-muridnya. Kalau misalnya belum paham, diajarin terus sampai paham. Terus juga dari lingkungannya ini paling enak karena di Al-Azhar ini kan sangat lindang kan, banyak pohonnya. Oh iya. Terus juga SMP 26 ya kemarin iya, ya. terus juga kan luas, fasilitasnya lengkap. Dari kayak lapangan basket, terus masjid juga. Jadi overall seneng lah bisa sekolah di Al-Azhar ini. Tapi selama sekarang kan berarti sekolahnya di SMA? Taruna Nusantara. Oke, Taruna Nusantara. Nah, selama sekarang sekolah, menurut kamu fasilitas atau kegiatan apa nih yang di Al-Azhar yang membantu kamu ke sana gitu? Mungkin sih salah satunya itu ini sih kayak tentang keagamaannya. Soalnya di Tarnus itu kan juga ada pelajaran tentang agama gitu kan. Berarti kamu udah lebih depan daripada teman-temanmu atau gimana? Jadi nilai agama saya di TN ini Tinggi. salah satu yang paling bagus itulah. Soalnya dari Al-Azhar kan udah sering digenjot terus kan agamanya. Dari Al-Quran ataupun pelajaran agamanya sendiri. Oh, berarti terkait keagamaan, pelajaran keagamaan. Tapi kalau yang lain misalnya gitu, kamu dulu memanfaatkan fasilitas apa biar bisa keterima atau dukungan mungkin dari guru atau gimana? Mungkin salah satunya sih dari guru BK sih. Dari guru BK kayak ngasih tahu Bu siapa tentang dulu? Bapak siapa? dulu Bu Alin namanya. Oh, Bu Ali. Tapi terkait mungkin kedisiplinan di Al-Azhar, terus diterapkan di sana atau gimana? Ada hal lain nggak yang kamu pelajari di Al-Azhar? Mungkin kalau tentang kedisiplinan ada sih, seperti kalau di Al-Azhar itu kan setiap paginya kan ada sholat duha kan. Oh, oke. Sama Itu terkait kedisiplinan ya. Kalau sholat zuhur kan di sini bareng-bareng jamaah, terus tepat waktu juga kan. Oh, oke. Itu sekarang di apa ya, sangat berguna gitu ya di proses pendidikan sekarang gitu ya. Iya, salah satunya. Oke. Berarti sekarang kalau kamu memang mau arah pendidikannya seperti kakak-kakak atau gimana rencananya ke depan? Mungkin sih antara kedinasan seperti kakak-kakak, kalau enggak mau lanjut ke PTN sih. Oh, PTN rencananya gitu ya. Oke. Berarti sebenarnya kakak ini adalah role model atau gimana? Atau Iya, bisa dibilang. bisa dibilang, oh si kakaknya langsung role model. Oke. Ini dia benar. Oke, kita ke Fafian ya. Kalau Fafian juga dulu alumni IOS ya, itu jenjangnya apa aja dan pengalamannya selama di IOS gimana nih? Jadi saya di Al-Azhar ini dari KB. Oh, KB. Dari pertama kali pendidikan paling dasar dah di Al-Azhar. Dari KB, kemudian terus ke TK, SD, SMP, SMA. Oke, hampir setengah hidupnya berarti di Al-Azhar ya. Lebih. Sekarang usia berapa? Sekarang saya 18 tahun. 18. Dari umur 3 tahun, 15 tahun saya di Al-Azhar. 15 tahun. Unitnya apa aja dulu? 15 tahun. Lebih dari setengah hidupnya di Al-Azhar ya. Itu dulu unitnya apa aja? SD-nya, TK-nya apa? Saya di KPTK 31, kemudian SD 31 Al-Azhar, SMP 26, dan terakhir di SMA 9. SMA 9. Sama ya? Kalau kakak juga sama? Cuman saya dulu belum ada KB ya. Oh, belum ada Jadi KB. saya masuk dari TK. Langsung TK. Oke, kalau Faik juga Iya, sama dari KB juga, sampai SMP doang tapi sampai saya. SMP. Kalau pengalaman Fafian selama di IOS apa yang menarik mungkin? Mungkin pas saya ikut organisasi ya. Saya pas OSIS ya? SMP, MPK 2 tahun. Oh, oke. SMP, kemudian SMA saya OSIS 1 tahun. Terus dari organisasi itu jadi saya belajar lah gimana cara bersosialisasi sama orang, ikut kerja baksos. Kemudian habis itu kayak
bisa datengin kemana gitu, ikut acara-acara apa, bisa pertukaran pelajar. Oh, oke. Pas SMA saya ke Jakarta, ke SMA Waktu 1 SMA. Al-Azhar. Oh, oke. Terus dapat pengalaman lah sama orang-orang sana kayak gimana. Oke, berarti secara organisasi kayak Iya, gitu sosial. yang paling gitu. berkesan buat saya tuh menurut Malah saya di situnya, ngikuti bukan organisasi. pelajarannya berarti ya. Pelajaran ngikuti aja. Oh, ngikuti aja. Ya, kadang mungkin kita udah lupa ya gitu Iya. ya. Kalau guru-gurunya gimana? Kalau guru-gurunya sih yang paling saya perhatiin tuh menurut saya guru Al-Azhar termasuk paling care. Oh, oke. Jadi peduli Care lah. ya. Bener-bener perannya tuh seperti orang tua. Mm-mm. Orang tua kedua kan disebutnya kalau guru. Iya, betul. Jadi misalnya saya butuh apa, saya kesusahan ada apa, kesusahan di pelajaran mana, Mm-mm. saya tanya misalnya langsung diperhatiin, langsung dijawab, Oh. dibantu. Mendukung prestasi kamu nggak atau Mendukung kayak prestasi. mengarahkan kamu? Iya, membantu terus gitu? juga mungkin pas SMA tuh dari kita kelas berapa ya? Mungkin dari awal lah, dari kelas udah diarahin kau tuh besok maunya mau masuk kemana, masuk kuliah mana, jurusan mana. Oh, Jadi teman-teman saya tuh juga udah pada tahu udah. untuk ke arahnya tuh ke depannya mau masuk ke perguruan Iya, tinggi betul, mana. betul. Berarti sebuah Jadi kita privilege ya. Satu lingkungan tuh udah bisa menentukan fokusnya kemana, terus udah bisa langsung serius gitu loh. Betul, iya. Mungkin Dia kalau saling zaman mendukung. dulu, enggak ya. Zaman dulu mungkin SMA kita kayak masih bingung, udah kelas 3, bingung mau jurusan Iya. apa. Kalau kalian udah dari kelas Kalau kami 12 udah diarahkan. udah diarahkan. Nah, itu bagusnya di Al-Azhar berarti ya. Betul. Guru BK-nya membantu, BK gitu membantu. ya, diarahkan dan semua fasilitas juga memadai untuk arah ke sana gitu Iya. ya. Oke, kalau itu menurut Favian, kalau Farhan gimana pengalaman menariknya selama di Al-Azhar? Kalau saya sih nggak beda jauh ya Kak sama Favian, karena kami juga cuma di sisi 3 tahun. Dan saya juga dari TK, SD, SMP, SMA sama kayak Favian juga di Al-Azhar. Menurut saya sih sama aja sih, kayak emang gurunya care. Apalagi Al-Azhar ini kan agama ya Kak, nomor satu Islamnya. Itu yang buat saya suka sih. Sebenarnya itu alasan utama orang tua kami memasukkan kami bertiga di sini. Oh, oke. Tapi itu saya juga lama-lama sadar sih emang agama itu paling penting. Jadi kayak kami di sini diajarin sholat 2 pagi hari, sholat zuhur berjamaah. Bahkan kalau zaman saya dulu masih SMA itu kan sampai jam 3 dulu sekolah. Betul. Itu sampai sholat asar juga di sini Kak. Apalagi di sini juga diterapkan sikap-sikap atau perilaku-perilaku Islam ya yang utama ya. Dari pelajaran itu menurut saya sih nomor 1 sih Al-Azhar. Islamnya saya akuin memang. Oke, berarti sebenarnya sekarang ke bawah nggak? Maksudnya dulu kan ada sholat duha tepat, Iya. sholat duha, kemudian sholat wajib dan tepat waktu itu membantu nggak di Itu- proses sekarang gitu? Apalagi sekarang di akademi itu kan, sekarang akademi juga menerapin sistem agama yang nomor 1 ya Kak. Jadi saya kalau dulu diajarin di sini itu sebelum sholat fardu itu kita sholat qobliyah, terus habis itu ada sholat badiahnya Kak. Jadi sampai sekarang saya masih kebawa di sana untuk sholat qobliyah, sholat badiah. Apalagi tadi ada saya Faik jelasin, kalau misalnya ada sholat 2 pagi hari itu juga alhamdulillah sih kebawa juga. Oh, oke, dan itu tidak terhambat ya selama proses pendidikan Enggak, yang sekarang sama ya? sekali Oke, tidak. dan malah justru membantu jadi paham Iya. aturan, waktu gitu Betul. ya. Oke, mungkin boleh minum dulu teman-teman, udah Boleh banyak ya. ngobrol nih. Ini ada, silahkan diminum ya. Jadi ini minumannya dari Asram Coffee and Eatery gitu ya. Jadi ada beberapa banyak varian juga. Mungkin teman-teman sebelum pas sekolah di sini belum tahu ya ada Asram Coffee ya. Belum ada sih Kak. Sekarang aku tanya satu-satu ya ke teman, mungkin dari Faik dulu gitu ya. Selama sekolah di Al-Azhar kan dari TK sampai SMP gitu ya, menurut kamu program apa nih yang membantu kamu dalam seleksi masuk sekolah sekarang gitu ya, Taruna Nusantara ini menurut kamu? Mungkin sih pendalaman materi sih Kak. Pendalaman materinya gimana Iya. tuh maksudnya? Jadi kalau di Al-Azhar itu kan setelah kelas 9 itu kan setelah semester 1 kelas 9, nah itu biasanya tuh ada pendalaman materi gitu setelah pulang sekolah. Biasanya antara sejam sampai 1,5 jam gitu. Materinya materi sekolah gitu, materi Sebenarnya sih materi tentang ASPD sih dulu, tapi ASPD-nya. materi ASPD ini banyak yang masuk pas tes seleksi TN ini. Oh, oke. Itu salah satu yang membantu saya lah. Pendalaman materinya ya. Apa ada fasilitas lain mungkin yang dirasakan? Itu aja berarti ya. Mungkin itu sih Kak. Oke, kalau menurut Favian dan Faik apa nih program atau kegiatan yang membantu proses pendidikan sekarang keterima di Akpol ataupun TNI? Kalau saya sih yang tadi saya tekankan ya, jadi dari pas saya SMA udah ada, kita bisa milih lah atau kita udah dibantuin lah untuk arah ke depan tuh mau masuk perguruan tinggi mana. Oke. Dan itu menurut saya sangat membantu gitu. Karena dari sekolah pun ngasih fasilitas lah buat kita, oh kamu besok masuk ke sini. Tapi kita dibebasin untuk masuk kemana-mana, terus dikasih opsi. Terus kemudian untuk
dari segi mungkin pengalaman ya, dari pengalaman organisasi. Oh, itu cukup ngaruh ya Itu berarti paling ya. ngaruh banget Kak menurut saya. Oh, kalau dari dulu sekolah nge-provide informasi terkait cara masuknya Iya. gitu-gitu atau cari sendiri atau gimana? Mungkin sekolah juga ngebantu ya untuk cara masuknya gimana. Terus habis itu saya juga cari tahu sendiri. Ya ada bantuan lah dari sekolah Oh, oke. untuk mengarahkan saya ke depannya gimana. Terus kemudian ngasih saya strategi-strategi. Oh, kamu tuh kalau masuk Akpol tuh gimana? Terus kemudian harus nyiapin juga cadangan. Oke. Jangan sampai menyanyiakan umurmu lah, intinya gitu. Betul. Oh, gitu. Kalau itu Fafian ya. Kalau Farhan gimana dulu? Mungkin yang Sama juga sih Kak. Saya juga dulu SMP OSIS, SMA juga OSIS. betul. Yang penting kita tuh harus berani dalam bersosialisasi sesama. Jadi kalau kita udah orang yang berani bersosialisasi, menurut saya itu penting banget sih Kak, karena kita kan hidup berdampingan ya, nggak sendiri. Jadi dari OSIS-nya Al-Azhar tuh sangat bagus sih Kak menurut saya. Oke, dari pengalaman organisasi. Iya. Oke. Karena kita kan sering baksos, kita sering santunan, terus bahkan saya masih ingat itu kita kayak memberikan pelajaran-pelajaran tentang agama Islam ke pantiasuhan gitu. Itu program zaman saya dulu sih. Iya, Tapi iya, itu iya. pengalaman juga sih. Jadi kayak misalnya mau masuk akademi atau masuk kayak adik saya SMA TN ini, pasti nanti ada kayak Pengabdian pernah ikut gitu ya. pengalaman Pengalamannya. apa dalam berorganisasi. Nah itu benar-benar bisa diisi dan menurut saya itu sangat membantu sih ikut berorganisasi itu. Oke, berarti pengalaman tadi yang diberikan organisasi gitu ya, kemudian juga support. Mungkin dari dulu sekolah kan karena kamu baru persiapannya kelas 11 ya gitu, itu sempat ngobrol sama guru terus diarahkan atau gimana? Iya, sempat apalagi guru bimbingan konseling ya. Saya Guru BK-nya. paling seneng kalau ngobrol sama guru BK. Karena pasti guru BK tuh ngasih kita motivasi ya. Kamu mau kemana? Apalagi saya dulu bingung kan. Saya masih gendut, saya masih mau diet, tapi harus tetap daftar kuliah. Tapi guru BK saya dulu Pak Angga itu dia tetap ngasih saya motivasi untuk tetap kejar cita-citanya atau apa yang pengen kamu raih gitu aja. Berarti tidak membatasi ya. Oh, misalnya kamu lagi kalau masuk TNI gitu, harusnya kurus tapi kamu lagi nggak sedang dalam kondisi fit, kamu tetap dimotivasi, Iya, bukan dibatasi pasti gitu ya. Nah, aku mau tanya ke ini nih, ke Farhan nih. Kan gantian ya berarti ya. Oh, Fafian dulu deh tadi udah. Farhan gitu ya. Sebenarnya kan proses sekarang teman-teman bisa sampai ya bisa dibilang sudah masuk ke tahap yang sangat baik lah ya, udah sukses gitu ya, keterima di Akpol, kemudian juga pendidikannya lancar gitu ya. Nah itu menurut teman-teman dukungannya selain tadi dari sekolah gitu ya, pasti juga ada dukungan dari orang tua gitu, juga doa dan support dari orang sekitar gitu. Nah itu gimana menurut kamu, itu bagaimana support dari orang tua dan doa itu mempengaruhi proses kamu saat ini? Ya lagi-lagi yang paling ngaruh kan motivasi. Cara saya mendapatkan motivasi dari orang tua, support orang tua, kemudian support temen. Habis itu dari orang tua sendiri benar-benar ngedukung lah kita buat masuk ke akademi. Terus kemudian dari lingkungan saya kalau main gitu sama teman-teman saya juga mau daftar. Terus kita jadi saling sharing lah. Oh kita tuh harus gimana besok pas tes. Jadi motivasi sendiri. Oh besok temen tes saya gitu. Oh, itu mungkin privilege dari Al-Azhar ya, teman-temannya support. Iya dari lingkungannya. Gitu. No bullying gitu ya. Betul. Berarti memang saling bareng, karena bareng jadi nggak ngerasa sendiri gitu ya. Oke, kalau dari orang tua tadi supportnya terkait bimbel gitu bimbel. Ya. Atau mamah bantuin apa gitu. Ngarahin sih. Kan apalagi lihat Kak Farhan udah jadi. Oh jadi iya, udah ada role ini ada modelnya contohnya, lah. udah ada role modelnya ya. Daftar orang tua udah paham lah untuk ngarang-ngarahin saya kemana. Karena kan udah ada bukti ya Kak Farhan udah jadi kan. Oke, berarti kamu percobaan pertama gitu di keluarga gitu ya. Dengan semua proses itu jadi contoh buat adik-adik kamu, berarti lebih berat dong justru malah proses kamu untuk bisa keterima. Iya sih, karena saya sama orang tua saya benar-benar berjuang dari awal bareng sih. Dari nol, karena orang tua backgroundnya ada ini nggak? Sama sekali tidak ada. Tidak dari ada malah kepolisian ya. maupun TNI kami tidak ada. Nggak ada, berarti benar-benar nyari informasinya dari nol prosesnya Dari nol, gitu ya. Dan dari ini info. jalurnya jalur baik semua ya, bukan yang itu ya. Bayar nggak waktu itu? Enggak ya? Enggak. Oh enggak lah ya, nggak mungkin. Al-Azhar kita tidak no untuk hal-hal begitu ya. Betul. Oke, berarti dulu kamu jalurnya sendiri, prosesnya sendiri. Dan pas awal itu apa yang paling sulit tuh menurut kamu?
apa dari cara daftarnya itu kan kamu belum banyak tahu ya Iya. gitu ya. Yang paling sulitnya gimana, proses apa? Paling sulit itu dari proses pertama jelas cari informasinya itu Kak. Karena kan kami bukan keluarga yang dekat Pure blood gitu ya. Saya kan Pure akademi TNI ya. Jadi kami nggak ada sama sekali tentang TNI-nya. Terus saya cari di internet, saya tanya juga ke guru BK sama bantu. Oke, Walaupun saya daftar tahun depannya, tapi waktu itu teman kami ada yang daftar juga. Oh, kakak kelas gitu. Teman sementara. Oh, teman sementara. Jadi dia daftar terus saya janji daftarnya tahun depan sama teman saya. Oke. Terus alhamdulillahnya sekarang teman saya udah lulus, saya adiknya. Oh, berarti teman kamu udah keterima dulu Iya, gitu. Karena keterima. kamu kuliah dulu sebelumnya ya? Iya, karena saya juga masih diet waktu itu. Oh, oke. Berarti sempat kuliah tapi tetap tidak meninggalkan. Maksudnya Iya. tidak ada waktu kosong berarti ya? Iya, gitu. Tetap kuliah dulu. Kuliahnya di mana kalau boleh tahu? Saya di UII Kak, Oh, WI. Iya. Jurusannya di bisnis ekonomi manajemen. Bisnis Ekonomi Manajemen. Oh, oke. Kalau Faik nih, gimana menurut Faik perannya orang tua gitu ya sekarang? Atau mungkin perannya kakak-kakak gitu ya dalam mendukung kamu saat ini dalam proses pendidikan gitu? Menurut saya sih peran keluarga ini salah satu yang paling penting sih, karena kan mereka itu yang memotivasi saya gitu untuk berjuang gitu. Oh, Seperti yang dikatakan kakak saya tadi, soalnya kan orang tua itu kan memberi dukungan. Dulu itu orang tua tuh membiayai saya bimbel dari saya kelas 9 untuk persiapan masuknya. Oke. Terus juga memberikan motivasi gitu ketika saya sedang lagi misal down gitu. Nah itu yang menyemangati saya lah biar saya ini bisa bangkit lagi gitu. Oh, oke. Berarti dulu pas pertama kali Farhan keterima, kamu udah usia berapa waktu itu? Pas itu posisi saya kelas 8 tuh umur 13, Oh, seperti 13. apa 14. Oh, oke. Berarti kamu udah dikasih tahu orang tua atau ngelihat kakak langsung pengen gitu atau gimana awalnya? Ya. Sebagai anak terakhir nih gitu, apakah termotivasi atau jadi kayak aduh aku takut nih kalau nggak seperti kakak-kakakku, ada perasaan seperti itu gak? Terus itu saya malah termotivasi sih, harus jadi lebih baik lah, kan saya terakhir. Saya harus lebih baik lah dari kakak-kakak saya gitu. Oh, oke. Tapi bukan menjadi sebagai tekanan gitu ya. Kakak support nggak nih gitu, dibantu nggak, dikasih tahu nggak adanya caranya gitu. Iya sih. Iya sih, kok agak diem. Iya sih, gitu kayak iya apa nggak nih? Iya sih Kak, kan kita sebagai kakak kan pasti, apalagi saya kakak pertama ya, saya pasti pengen adik saya lebih baik dari saya. Oh, oke, Jadi, betul. saya pasti support adik saya kasih motivasi, terus saya kasih tahu kalau misalnya kamu nanti ini bakal gini, itu bakal gitu. Tapi balik lagi sih Kak sebetulnya, itu tergantung perorangan ya, semangatnya, niatnya. Yang paling nomor satu sih niat sih kalau menurut saya. Niatnya ya. Tapi untungnya adik-adik saya ini punya niat yang lebih daripada saya. Oh iya, dia itu lebih. Tapi kan kamu yang sudah membuka jalan, jadi lebih dimudahkan nggak dengan Iya. adanya kakak gitu? Jadi karena Kak Farhan udah, jadi saya udah tau lah arahnya, oh persiapannya harus kayak gini. Oh, role Ngikutin model ini jejak yang loh. sama Kak Farhan lah. Oke, berarti kakak nih ya gitu. Oke. Nah, kalau Favian sekarang rencana mau lanjut pendidikan perwira gitu ya? Iya. Setelah ini atau gimana? Kan ini kami memang Perwira pendidikan ya? perwira. Jadi saya masih tingkat pertama. Oh iya, masih tingkat pertama ya. Masih ada pendidikan saya besok 2028. Oh, sampai 2028. Oh, oke. Lumayan ya perjalanannya panjang. Berarti kuliah, aku selalu kuliah. Sekolahnya pendidikannya berarti 3 tahun. 3 tahun. Sama ya, 3 tahun. Sama sekarang pendidikan akademi 3 tahun sih. Kalau ada masa prakteknya gitu nggak? Atau masa ke lapangannya dulu? Mungkin nggak ada sih Kak, mungkin setelah lulus baru mulai di kesatuan masing-masing. Oh, oke. Gimana orang tua bangga nggak atau apa gimana nih cara orang tua mengekspresikan bangganya ke terhadap teman-teman ini? Pastinya bangga ya, apalagi kita dari bukan dari keluarga yang ada kaitannya Beda, dengan betul. kepolisian maupun TNI. Jadi merupakan suatu pengalaman bagi keluarga kita, bagi keluarga kami untuk punya anak-anak yang bisa menjadi keluarga dari kepolisian maupun TNI sih Kak. Oke. Kalau menurut teman-teman nih 3F3 ini gitu ya, nilai apa yang paling diterapkan, yang paling berpengaruh menurut teman-teman yang diterapkan oleh keluarga, orang tua gitu ya, sehingga teman-teman punya motivasi yang tinggi dan punya keinginan yang kuat gitu. Misalnya, karena dari kecil terbiasa apa-apa diberikan pilihan, terus tidak dipaksa dan sebagainya, itu membuat teman-teman jadi semangat, atau apa nilai apa yang paling berpengaruh dari pengasuhan orang tua teman-teman? Kalau dari saya sendiri,
sebagai anak pertama, nomor satu dukungan orang tua, Kak. Orang tua kami nggak pernah yang namanya nuntut ini, nuntut itu. Malah nggak Bebas, dituntut ya, iya. bebas dikasih pilihan gitu ya. Bebas, kamu mau jadi apa, kamu pengen apa. Saya dekat sama ibu saya. Saya sering curhat ke ibu. Oke, bisa. Saya pengen ini, saya Terbuka pengen ya. itu. Terus saya curhat, saya pengen jadi taruna. Terus ibu juga dukung, alhamdulillah. Dukung banget. Bahkan ibu suka juga. Pengen anaknya jadi seperti itu juga. Dan alhamdulillahnya kami udah jadi 2 sekarang. Oh. Saya sama adik saya, Fafian. Oke, berarti ini ya, berarti cukup banyak yang mempengaruhi, salah satunya dari orang tua gitu tadi. Nomor sempat. 1 orang tua, Kak. Jelas. Berarti support sistemnya teman-teman nih, apa aja? Orang tua, Orang teman, tua sama temen, kakak, saudara gitu. paling ada pertama orang tua, kemudian lingkungan dari teman, dari guru. Saudara enggak berarti ya, orang tua langsung teman gitu ya. Ya saudara jadi role model. Orang model, oke. Habis itu guru sekolah Guru gitu sekolah. ya. Oh, oke. Kalau menurut Faik nih, sebagai yang paling bungsu gitu ya, nilai apa yang kamu lihat dari kakak-kakakmu yang kamu jadikan contoh gitu? Oh, aku mau seperti kakak karena kakak orangnya disiplin, rajin, atau apa gitu, yang kamu contoh gitu. Sama seperti kakak tadi sih, dukungan orang tua. Jadi itu ibu itu selalu mendukung apapun pilihan kita dan juga membebaskan. Kalau mau masuk SMA mana di pilihanmu, nanti pasti ibu dukung gitu. Terus juga sebagai adik kan saya juga melihat kakak saya yang udah jadi gini sebagai role model gitu. Dari kesehariannya, misal kedisiplinannya, terus juga misalnya tentang kerajinannya kan. Kalau saya lihat dulu kan kakak saya ini kan selalu apa ibaratnya tuh ambis gitu kalau belajar gitu. Pasti hampir tiap hari gitu latihan gitu. Hampir tiap hari juga belajar. Nah itu salah satu yang menginspirasi saya gitu loh. Oke, berarti melihat kakak itu juga menginspirasi ya gitu ya. Kamu juga mungkin ngelihat Iya. adik juga ngelihat adik yang semangat juga menginspirasi senang juga gitu sih, Kak. ya. Senang juga ya. Lihat juga lihat adik yang semangat. Masa saya juga nggak semangat lagi, Betul, saya kan contoh ya. Iya, Waduh. Tertekan nggak dijadiin contoh enggak ya? enggak. Enggak ya. Alhamdulillah bisa jadi inspirasi buat adik-adik. Tapi saya tetap pengennya adik-adik harus lebih baik daripada saya. Oh. Nah, mungkin ada ucapan terima kasih atau hal yang ingin disampaikan ke support system yang sudah membantu teman-teman selama ini nih. Misalnya orang tua atau teman gitu, ada yang mau menyampaikan gitu mungkin dari yang paling tua Pasti dulu. yang pertama buat orang tua dulu ya, Kak. Makasih buat dukung kami terus, buat dukung saya sama adik saya. Terus yang kedua buat Al-Azhar juga sebenarnya. Wih, Al-Azhar nomor Makasih 2 ya. udah jadi tempat pendidikan selama mungkin saya juga 15 tahun hampir di sini. Udah membantu saya belajar tentang akademik, agama, semuanya. Benar-benar suatu pengalaman bagi saya. Terima kasih. Mungkin itu aja sih dari saya. Dari adik-adik. Oke, kalau dari Sofian. Kalau dari saya, pertama-tama dari orang tua dan keluarga, terima kasih udah selalu mensupport saya, selalu mendukung saya. Kemudian dari teman-teman saya, teman baik dari lingkungan Al-Azhar, teman-teman lingkungan saya di rumah. Kemudian habis itu, terima kasih pada guru-guru yang di sini yang telah selalu mensupport saya, mendukung saya, dan telah mendidik saya sampai saya sekarang menjadi seperti ini. Kalau Faik. Kalau saya sih juga terima kasih ke keluarga saya, baik ke bapak, ibu, atau kakak-kakak. Karena sudah mendukung sampai sejauh ini, karena tanpa kalian, saya yakin saya tidak bisa sampai sejauh ini. Dan juga saya terima kasih ke Al-Azhar, baik guru-guru dan teman-temannya, karena juga sudah mendukung saya sampai sejauh ini. Oke. Sekarang nih mungkin teman-teman ada tips buat Al-Azharian di luar sana mungkin yang ingin mengikuti jejak teman-teman gitu ya. Tips apa yang perlu dilakukan, dipersiapkan gitu. Mungkin mulai dari Faik dulu nih. Tetap semangat, tetap konsisten aja. Kalau lelah itu wajar, yang penting kalian jangan menyerah aja. Oke. Wih. Jangan menyerah ya, lelah itu wajar, yang penting jangan menyerah. Mengeluh itu nggak apa-apa, tapi bukan berarti menyerah gitu ya. Oke, kalau Sofian nih mungkin tipsnya. Kalau dari saya, yang penting itu adalah niat. Jadi mau besok mau seberat apapun yang kamu hadapi, asal kamu ada niat, kamu ada motivasi, pasti bisa ngejalaninya. Seperti untuk kamu persiapan, mesti pasti berat, harus ngebagi waktunya. Kemudian habis itu harus ngejaga kondisi badan. Tapi asalkan dengan niat tersebut, niat dari diri sendiri, pasti bakal bisa ngejalanin semuanya.
dan bismillah bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, itu tipsnya ya. Oke, kalau itu dari Fafian. Kalau dari Farhan ada tips tertentu nggak biar bisa keterima gitu? Sama sih Kak, saya kayak Fafian ya, mungkin buat teman-teman atau buat adik-adik saya Lazarian mungkin yang pertama niat, terus disiplin menurut saya, karena kalau udah disiplin itu pasti bakal terbawa terus sampai nantinya, pasti bakal rajin. Sama yang penting minta doa restu orang tua, ridho dari orang tua, karena semua itu kalau bukan karena doa orang tua mungkin nggak bakal bisa. Mungkin itu aja sih Kak dari saya. Oke, berarti disiplin gitu ya. Keren. Nah, kita udah dengar banyak nih cerita dari teman-teman gitu ya. Tapi sebelum kita akhiri gitu ya, kita mau main games dulu nih. Ini kan karena ini tiga bersaudara gitu ya, F3, kita akan main permainan gitu ya, games gitu ya, yang mana nanti teman-teman akan diberikan beberapa pertanyaan gitu ya. Teman-teman silahkan tunjuk gitu ya, yang sesuai dengan kondisi teman-teman. Nah, nanti aku akan sebutkan beberapa pertanyaan satu-satu gitu ya. Nah, teman-teman bertiga, baik Faik, kemudian juga Fafian dan juga Farhan gitu ya, akan langsung menjawab dengan saling tunjuk gitu ya. Atau bisa tunjuk diri sendiri juga dengan ini namanya tunjukkannya itu gitu ya. Pointernya gitu ya. Ketika memang kalian merasa bahwa pertanyaan itu sesuai dengan orang tersebut gitu. Misal siapa yang paling baik misal kayak gitu. Oh, Faik merasa aku yang paling baik nih di antara kita bertiga misalnya kayak itu juga nggak apa-apa. Ya, agak self claim nggak apa-apa ya. Kan kita penilaian diri sendiri gitu ya. Tapi ini lebih ke pengen lihat aja kalau teman-teman kan karena punya jejak pendidikan yang hampir sama gitu ya. Kira-kira menilai dirinya seperti apa gitu. Nah, sudah siap? Boleh. Siap ya. Kita nggak tutup mata lah ya. Oke, yang pertama. Siapa yang paling cepet bangun pagi? Oh, dua nunjuk sini. Kamu nunjuk Fafian. Oh, kamu nunjuk diri sendiri. Oh, kenapa kamu bangun paginya berapa biasanya? Biasanya yang terpenting kalau yang lain masih pada tidur, saya bangun duluan. Oh, gitu. Kamu kok bisa bilang gitu? Ya karena saya juga biasa bangun pagi. Oh, oke. Faik kenapa milih? Kita biasanya tuh lihat Kak Fiani yang paling pagi bangunnya tuh. Oh, oke. Berarti agak ada perbedaan pendapat ya. Nggak apa-apa, namanya juga. Ini kan saya ganjil ya, jadi agak berbeda. Tapi kamu setuju nggak kalau dia lebih, Fafian lebih bangun Enggak pagi? sih, kan sekarang pasti jadi rajin kan udah. Oh, oke. Tapi tetap menyebut diri kamu sebagai yang paling oke, yang paling siap bangun pagi ya. Oke. Yang kedua nih. Nih agak mungkin bisa mengklaim diri sendiri ya. Yang kedua nih, siapa yang paling rajin belajar? Oh, Faik. Kamu Faik milihnya Fafian. Oke. Kenapa kamu milih Faik nih sekarang yang rajin gitu? Karena mungkin kalau saya akuin sih di antara kami bertiga yang paling pintar Faik ya mungkin ya. Oh, paling pinter. Oh, diakui kakaknya loh paling pinter loh. Karena IQ-nya juga paling tinggi. Oh Terus iya, IQ-nya berapa? berapa Faik? 121. Oh, di atas rata-rata ya. Kalau Fafian juga melihat seperti itu. Iya, pertama paling rajin dari segi akademik udah kelihatan lah. Rajin. Terus kemudian kalau saya lihat dia dulu, senyum ya. paling rajin les juga. Oh, Hampir rajin tiap hari les. les Faik. Oh, Jadi, oke, paling rajin emang. paling rajin. Dan ngejalannya sanggup-sanggup aja dia tiap hari les. Oh. Kalau Faik kenapa milih Kak Fafian? Karena kalau di rumah tuh lihat Kak Fiani yang paling sering belajar sih malah. Oh, lihat lagi sambil apa lagi ngerjain laptop atau apa? Ya biasanya apalagi dulu pas mau masuk akpol ini lihat Kak Fiani paling ambis gitu. Atau kamu nggak merasa diri kamu paling rajin, agak malu ya mengakui ya? Oke, pertanyaan ketiga nih, siapa yang paling produktif menurut teman-teman? Mungkin ada hobi tertentu atau kegiatan tertentu yang menurut kalian produktif gitu. Siapa yang paling produktif kira-kira? Mikir dulu, mikir diri sendiri. Pilih diri sendiri ya. Oke, karena ini pilihannya sendiri-sendiri dari Farhan dulu. Kenapa kamu mikir kamu paling produktif? Aktivitinya apa yang produktif emang? Mungkin kalau dari saya sih lari ya Kak. Karena saya kebiasaan, karena diet juga, karena kebiasaan lari terus kebawa sekarang. Jadi mungkin salah satu hobi saya kayak Lari. biar badannya fresh aja gitu juga. Oke, lari dari kenyataan gitu juga atau lari yang lain enggak ya? Lari Culture Kak. culture. Iya. Oh ya, sukanya lari-larian gitu. Iya, lumayan sih Kak. suka. Oke. Kalau Fafian,
Kalau dari saya sih karena saya suka berbagai olahraga sih. Saya suka lari, basket, Lebih main banyak bola, ini. futsal, Futsal, oke. badminton. Jadi sebenarnya saya tekuni lah olahraga. Jadi kamu merasa lebih Jadi ngerasa produktif. produktif. Oh. Kalau Pak Ik kenapa? Kamu Kalau saya sih karena dulu hampir setiap hari itu ada les sih. Oh, karena les merasa produktif ya. Ya karena jadi kan tiap habis sekolah kan udah saya belajar sampai rumah belajar lagi gitu. Oh, oke. Berarti semua merasa bahwa paling produktif, si paling produktif ya. Oke. Yang keempat ya, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling jahil di antara teman-teman bertiga? Silakan pilih 1, 2, 3. Saya. Oh, kok kayaknya aku merasa ini pendiam ternyata paling jahil ya? Oh, gimana jahilnya? Kamu diapain, Pak Ik? Kamu diapain, Pak Ik? Jahilnya Kalau kakak. dulu pas masih kecil sih sering banget itu diisengin gitu. Senginya gimana? Misalnya lagi main sama teman gitu. Nah itu suka tahu-tahu ganggu. Kalau nggak misal lagi main game gitu, suka HP atau dimatiin gitu. Oh, jahilnya begitu. Oke, kalau Favian kenapa kamu ngerasa Kak Farhan lebih jahil? Ya selayaknya kakak cowok sama adik cowok sih. Selainnya Jadi, tuh gimana? ada Nggak semua jahilnya. punya kakak cowok ya? Jadi ada jahilnya, ada isengnya. Contoh. Contoh paling sering tuh, misalnya kita lagi main HP, terus kayak diapain lah, diganggu. Oke, kalau Dari kamu. hal-hal dasar. Oke, kalau kamu kenapa merasa jahil? Ya sebagai kakak sama adik-adiknya kan masih gitu. Maksudnya kayak nggak Dikerjain. tenang aja kalau lihat adik-adik udah main. Apa momen jahil yang menurut kamu paling gong gitu? Ke siapa? Mungkin apa ya kak, kayak gangguin mereka lagi nge-game sih sebenarnya paling gong. Biasanya suka saya teleponin malah gitu. Kesel ya? Kesel Kesel. nggak? Kalau pas lagi digituin pengen diapain? Pengen bales nggak? Balas. Tapi nggak bisa ya? Nggak Karena lah. kakak gitu ya? Oke. Oke, kalau itu yang paling jahil. Kita langsung ke next questionnya adalah siapa yang paling rajin bantu orang tua? 1, 2, 3. Wah, semua merasa paling rajin ya. Oke. Kalau aku sih dulu biasanya emang tahu diri aku merasa aku lebih rajin gitu. Kalau ini semuanya merasa rajin ya? Iya. Atau emang semuanya rajin? Iya. Kalau kamu rajinnya apa? Farhan? Nganter ibu kemana. Oh. Tapi kan saya kan akhir ini kan jarang pulang ya kan, udah masuk juga. Oke. Di akademi mungkin Berarti udah nggak rajin. Udah Udah nggak nggak rajin. rajin lagi. Kalau Faik apa? Kalau kakak kan nganter jemput, kamu merasa nyaring bantu tuh bantu apa? Kalau dulu sih biasanya nemenin ibu, misalnya ibu mau belanja keperluan apa gitu. Terus kalau di rumah misalnya bantu nyuciin piring, Oke. terus bantu gemblok rumah. Oke, kalau kamu apa? Perannya di rumah membantunya apa? Dua-duanya. Oh, berarti peran ganda Peran begitu ganda. ya. Lagi pas Kak Farhan udah masuk akademi kan nggak ada yang nyupirin kan, saya nyupirin. Masih bantu rumah juga. Oh, iya. Berarti semua merasa punya peran karena beda-beda waktunya Iya, ya. beda-beda gitu. waktunya. Ini karena semuanya cowok-cowok, ini pertanyaan terakhir. Menurut F3 ini gitu ya, di keluarga, selain Bapak ya, siapa yang merasa paling ganteng? 1, 2, 3. Sendiri. Oh ya, ganteng semua ya. Aku bisa simpulkan sebenarnya dari proses teman-teman dari sekolah sampai sekarang itu sangat berpengaruh gitu ya, karena dukungan dari orang tua, dukungan dari sekolah, teman itu mempengaruhi proses perjalanan teman-teman sampai sekarang ini gitu, termasuk nilai-nilai yang ditanamkan seperti kedisiplinan, kemudian juga organisasi, sosialisasi gitu ya, dan beberapa dukungan dari sekolah juga seperti dibantu mengarahkan sekolah dan sebagainya, itu sangat membantu proses saat ini gitu ya. Dan konsistensi tadi ya, ada beberapa highlight yang terkait konsistensi yang diajarkan di sini, itu juga dapat teman-teman terapkan juga di proses pendidikan sekarang begitu ya, dan sangat-sangat menarik dan inspiratif begitu ya. Oke. Semoga cerita obrolan kita hari ini bermanfaat buat teman-teman gitu ya, dan juga bisa belajar dari pengalaman kakak-kakak yang ada di sini gitu. Terima kasih untuk Farhan, Favian, dan juga Faik yang sudah mau berbagi gitu ya, dan teman-teman yang stay tune terus buat nonton gitu ya. Buat teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe ke YouTube channelnya Al-Azhar Yogyakarta World School, dan juga follow semua sosial media kita biar nggak ketinggalan konten-konten seru seperti ini. Yeay, sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.